Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan hasil PPT kami yang berjudul Pendistribusian Produk, disusun oleh Nailatus Saadah, Wulan Supartini Fatihah, dan Helmi Hakam Azizi. Bab pertama yang akan saya bahas adalah saluran distribusi. Yang dimaksud dengan saluran distribusi adalah proses perusahaan distribusi dalam menyalurkan produk pada outlet-outlet yang sesuai dan menguntungkan. Selanjutnya adalah sistem dan tipe outlet yang dapat menjadi pilihan bagi perusahaan. 1. Warung. Warung merupakan outlet yang paling sederhana dan yang paling gampang untuk ditemukan. Outlet ini menjual produk secara eceran. Yang kedua, pasar tradisional. Pasar tradisional dibangun dan dikelola oleh pemerintah, swasta, dan swadaya masyarakat. Pasar tradisional merupakan tempat berkumpulnya para pedagang yang menjual dengan tempat usaha berupa toko, kios, dan tenda. Yang ketiga, retailer. Retailer merupakan outlet yang utamanya menjual secara eceran, namun produk yang dijual terbatas di kalangan para konsumen. Yang keempat, semi-grosir dan grosir. Semi-grosir dan grosir adalah outlet yang penjualannya secara eceran maupun partai. Partai yang dimaksud di sini adalah membeli untuk dijual kembali. Bedanya, bagi outlet grosir tidak diperkenankan untuk membeli eceran. Yang kelima, supermarket. Supermarket adalah outlet yang kegiatannya menjual beraneka ragam item secara partai dan eceran. Bentuk tokonya lebih spesifik dan eksklusif. Bab selanjutnya adalah fungsi distribusi. 1. Dalam pembelian, mengajukan permintaan penawaran harga, mengeluarkan pesanan pembelian, mengevaluasi laporan permintaan. 2. Dalam penyimpanan dan pergudangan, tata letak dan susunan barang, labeling, penataan ruangan, dan pencahayaan ruangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Helmi Hakam Azizi, Prodi Manajemen dari kelas D. Di sini saya akan menjelaskan penentuan banyaknya saluran distribusi. Distribusi dibagi menjadi 3. Pertama, distribusi intensif, yaitu perusahaan menggunakan saluran mengecer sebanyak-banyaknya untuk mencapai konsumennya, bertujuan mempercepat kebutuhan konsumennya. Makin cepat kebutuhan konsumen terpenuhi, maka mereka akan makin merasakan kepuasannya. Contohnya adalah minyak pelumas mobil. Kedua, distribusi selektif. Perusahaan akan berusaha memilih pedagang besar atau penyalur yang terbatas pada wilayah tertentu. Tujuannya untuk memusatkan pemasaran produk pada konsumen tertentu. Pada umumnya, saluran distribusi ini digunakan untuk pemasaran produk baru, barang spesial atau barang shopping. Perusahaan bisa beralih ke distribusi selektif jika hal ini dirasa lebih menguntungkan dibanding distribusi intensif. Ketiga, distribusi eksklusif. Distribusi eksklusif digunakan untuk memilih suatu perusahaan besar mengecer. Hal ini untuk memudahkan pengawalan. Saluran ini digunakan untuk produk yang spesial. Jadi, produsen atau penyedia barang hanya menjual produknya kepada satu pedagang ataupun pengecer saja. Dengan hanya menggunakan satu penyalur, produsen akan lebih mudah di dalam mengadakan pengawasan. Strategi distribusi, yaitu sistem kegiatan bisnis yang dirancang untuk merencanakan, menentukan harga, promosi, mendistribusikan barang yang dapat memuaskan keinginan, dan mencapai target pasar yang sesuai dengan tujuan bisnis perusahaan. Strategi ini disesuaikan dengan visi dan misi perusahaan yang telah disepakati bersama. Contoh strategi pendistribusian: pemaksimalan wilayah penjualan. Strategi ini wajib digunakan distributor sebab wilayah penjualan adalah hadiah dari prinsipal. Pada prinsipnya, distributor lebih menyukai wilayah yang lebar karena bisa memiliki peluang untuk menjual lebih banyak. Namun, jika wilayah kecil dan distributor bisa mengelolanya dengan baik, distributor akan menangguh banyak uang. Jadi, hal utama bagi distributor adalah buatan wilayah tersebut dengan strategis yang tepat. B. Lengkapi alat penunjang sales force agar keuntungan maksimal. Sales force adalah salesman. Alat penunjang salesman yaitu daftar harga, katalog, atau contoh real produk. Sementara itu, untuk penunjang alat lain seperti brosur atau stiker bisa dibawa oleh SPG. Memang sepele, namun jika tidak dikontrol dengan
Baik, alat penunjang bisa disalahgunakan. Sebaiknya alat penunjang digunakan dengan baik dan jangan disingkirkan, karena barang yang didisplay dengan baik akan membuat peluang penjualan lebih besar. Tentunya dengan melengkapi informasi tentang produk akan lebih cepat ditangkap oleh konsumen. C. Promosi. Bagi distributor, program promosi ini sangatlah penting. Hal ini dilandasi adanya kegiatan pesaing yang sedang berprogram. Biasanya distributor melakukan jadwal promosi tahunan seperti menjelang Idul Fitri atau Natal. Nilai tambah distribusi, yaitu jumlah unit laba yang diperoleh dari sejumlah proses penyaluran distribusi. Diperlakukan penelitian langsung pada proses pendistribusian untuk mengetahui jumlah laba yang diperoleh masing-masing pihak. Juga pola perhitungan yang baik untuk mengetahui hasil nilai tambah distribusi. Mungkin sekian dari kami, kurang lebihnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.